Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhur Fardani. Di sini saya akan mengambil penelitian tentang program linear pada pembelajaran matematika. Nah, adapun pembelajaran ini sudah pernah dipelajari ya sebelumnya waktu SMP. Jadi ini adalah pengulangan. Oke, silakan dilihat. Ini adalah RKPD. Di bagian belakang itu nanti ada yang namanya angket untuk kepercayaan diri. Nah, jadi sesuai dengan penelitian saya, di sini saya meneliti tentang model daripada PBL terhadap pembelajaran matematika, kecerdasan logisnya, dan kepercayaan dirinya. Oke, jadi kita bahas dulu yang bagian akhir ya, itu di lembaran 2 dari yang akhir. Itu ada angket kepercayaan diri. Nah, di sini gunanya angket ini adalah saya mau mengukur seberapa pedekah Anda mengerjakan pembahasan matematika. Sebelumnya saya mau nanya, bagaimana pendapat Anda tentang matematika? Apakah menyenangkan, susah? Menyenangkan, sangat. Oke, kalau misalnya dibilang susah-susahnya itu di bagian mana? Kira-kira susahnya itu di bagian mana? Belajar matematikanya itu susahnya itu di mana sih gitu kalau kalian? Entah dari mungkin dasarnya belum duduk, misalnya tambah-tambah aja kalian belum dapet, kali belum dapet. Pembagian lebih apa? Oh, yang XX-nya itu ya. Oh ya. Jadi kalau yang XX-nya itu kebetulan. Nah, itu yang kalau udah masuk XX itu pas seperti yang mau kita bahas, yaitu program linear. Program linear ini kalau misalnya kalian ingat itu ada yang namanya persamaan dua variabel. Nah, itu kalau dulu pertamanya kalian akan mempelajari persamaan satu variabel. Variabel itu itulah yang disebut X, Y. Nah, kalau yang dua variabel itu maksud dia X dan Y. Oke. Kita lihat dulu ya. Di situ ada pertanyaannya. Kalian jawab saja. Kalian checklist. SS itu artinya sangat setuju. Kalau SS setuju. Kalau TS tidak setuju. STS sangat tidak setuju. Itu lembar paling akhir ya. Dua lembar paling akhir. Sudah? Nah, itu ada 20 pertanyaan. Coba kalian jawab. Kalian checklist aja jawaban kalian apa. Yang ya saya tidak pernah mencontek ketika ujian, benar nggak? Gitu ya. Silakan dikerjakan.
udahlah, ya kan? Ya sudah, saya menyerah seperti itu. Lalu, apakah kalian termasuk orang yang sering tidak mencatat pelajaran matematika? Oh, dijamin. Setuju. Nyata semua bu. Mas jatuh yang enggak ya? Mana berani nggak nyata? Oke, itu diisi ya. Udah bisa diduplik nggak kipasnya? Karena slow. Itu para cowok. Oke, kalau misalnya dia yang X lebih besar dari 0, berarti ini artikannya cara naksirnya dari garis X ke atas. Udah? Kalau dia dibilang Y-nya lebih besar dari 0, berarti posisi Y, tapi dia ngarahin ke positif. Ini sebenarnya kalau misalnya karena kita pakainya spidol, dan jadi bentuknya dia seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian arsir, memang arsir seperti menggambar, mewarnai, ya udah ini nanti bakal tutup penuh dengan warna. Terus ada pembatas. Misalnya ada pembatas, ya kan? X tambah Y. Sudah? Misalnya ditaruhlah ini lebih 3. Ini yang dicari dulu. Dicari kalau X-nya 0 ditambah Y sama dengan 3, maka Y-nya adalah X-nya 0, Y-nya nggak diketahui, sama dengan 3. X tambah Y itu sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 0 tambah Y sama dengan 3, maka Y-nya adalah ya udah, Y-nya adalah 3. Nah, inilah nanti dia titik 0,3. Nanti kalian gambar di sini. 1 2 3. 1 2 3. Titiknya 0,3 berarti di sini. Sudah, ini dia yang 0,3. Kalau Y-nya yang 0. Y-nya 0, X-nya tidak diketahui, sama dengan 3, maka X adalah 3. X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3, maka titiknya adalah 3,0. 1 2 3 dan Y-nya 0. Berarti di sini. Ini 3,0. Baru ini ditarik garis. Kan dia bahasanya dia X tambah Y lebih besar sama dengan 3, berarti posisinya ke atas. Arsirannya. Yang lebih besarnya. Iya. Kecilnya. Iya. Kalau bahasanya tadi dia ini X tambah Y lebih kecil 3, maka diambil ke bawah. Sebelah kirinya bu. Iya. Paham? Paham bu. Nah, waktu kalian mencari program linier, inilah yang kalian lihat, baru nanti ini yang menjadi titik tumpuannya yang dimasukkan ke dalam titik uji X tambah Y-nya yang berikutnya. Misalnya dia mau beli X itu kita taruhlah apa ya, buku gitu kan. Kalau Y-nya itu kita taruh pensil. Jadi ada sekali kasusnya adalah ibu membeli 3 buku sama 10 pensil aja deh. Pensil, ya kan? Nah, ini nanti yang dimasukkan 3X tambah 10Y sama dengan ibu harus bayar berapa? Nah, harganya ini diambil dari sudut yang ini. Sudut yang ini 1, kalau dia misalnya tadi kita dia lebih besar, maka yang diambil 1 ini, kedua ini, selebihnya X yang lebih ini. X lebih besar dari 0 sama Y lebih besar dari 0. Kalau misalnya dia mintanya yang ini, berarti titik yang perlu dibahas 1, 2, 3. Itulah nanti dimasukkan ke uji coba balonnya. Oke, ini hanya penggambarannya dulu ya. Penggambaran yang sebenarnya udah pernah dipelajarin, tapi mungkin agak kendelep di dalam, ya kan? Sudah? Jadi itu ada masalah satu-satu. Masalahnya adalah Sakti berbelanja di sebuah toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia hanya 250.000. Harga
ikan atau tahu kamu. Masih ada. Sudah, permasalahan yang pertama, dia hanya meminta model matematika saja. Pertama, di situ tuliskan dengan kalimat apa saja yang Santi belanjakan. Berarti kalian hanya menuliskan Santi belanja apa aja. Dua seragam sekolah dan 3 ya, itulah dia. Dan bahasanya setiap kelompok sama. Oke? Sudah, itu yang pertanyaan pertamanya. Baru pertanyaan keduanya, ubahlah nama benda atau nama variabel yang diberikan menjadi variabel x dan y. Cuma tinggal mengubah nama yang dibeli jadi x dan y. Seperti tadi ya. Misalnya beli buku berarti bukunya jadi x misalnya. Gitu doang. Baru berikutnya buatlah tabel. Nah, tabelnya itu seperti ini. Kalian buat tabel. Dia tadi beli apa aja? Seragam sekolah dan buku. Seragam sekolah dan buku. Seragam plus buku. Inilah yang dibeli. Berapa totalnya? Terus ini harga yang harus dibayar. Harganya tapi nggak ada di sini ya. Cuma kalian bikin tabelnya ini aja. Baru temukan modal matematikanya. Modal matematikanya yang tadi saya bilang, misalnya X, ini namanya modal matematika. Ini model matematika baru, ini ada tambahan. Misal X-nya itu buku, ini Y-nya pensil. Pasti kalau kalian beli sesuatu nggak ada cerita kalian belinya itu -1 kan? Pasti ada bendanya minimal 1 atau setidak-tidaknya kalian tidak ambil 0. Jadi X itu pasti di atas 0. Begitu juga dengan Y, Y-nya pasti di atas 0. Kecuali kita berbicara tentang suhu. Kalau suhu baru ini kemungkinan di bawah 0 ada. Sudah, tapi kalau kita bicara tentang benda tidak ada yang namanya minus. Jadi otomatis minimal 0. Oke? Habis dari situ belanjaan dia yang tadi. Apa bahasa matematika kalian? Apakah X kurang Y, X tambah Y, X kali Y, X bagi Y, sehingga harganya mungkin di atas. Ini di atas ya, atau di bawah dari uang dia. Paham maksudnya kan? Jadi pilihannya di atas uang dia atau di bawah uang dia. Kan kalian ada uang 500.000. Mungkinkah kalian bisa membeli sesuatu yang harganya 600.000? Gitu ya.
Kalian ambil tandanya yang mana, yang ini atau yang ini? Sudah? Baru bahasa lainnya, kalau kalian membeli dua barang, apakah kalian akan menggunakan kata plus, kurang, tambah, kali, atau bagi? Itu. Inilah yang namanya model matematika. Atau lebih kalian kenal dengan rumus matematikanya. Kalau sama saya kalian selalu tanya, Bu, rumusnya apa? Rumusnya apa? Ini dia. Oke? Itu yang kalian jawab untuk masalah satu-satu. Silakan diskusi sama kelompoknya. Mana aku tadi, Wei? Berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang terjadi 250.000 tersedia 250.000 harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang sanggup dibeli dengan uang yang dimiliki. Berdasarkan data harga, jika Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka dia bisa mendapatkan uang kembalian. Dapatkah kamu memodelkan harga belanja Santi tersebut? Baru cara penyelesaiannya. Kan dia ada 4 kan? Baik, kami akan menjelaskannya satu persatu. Adapun yang di situ yang pertama, tuliskan dengan kalimat apa saja yang Santi belanjakan. Dia dibilang di situ kata-katanya kan kalimat apa saja, berarti kita tinggal menyebutkannya. Udah nyata-nyata di situ ada jawabannya. Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku. Cuma itu jawabannya. Apakah kalian semua puas? Baru di nomor kedua itu, ubah nama bendanya atau nama variabelnya menjadi X dan Y. Kita tinggal mengubah. Di situ tadi kan ada seragam sekolah dan buku. Ya udah kita tinggal mengubahnya, seragam sekolah itu berarti menjadi X dan buku itu menjadi Y. Dan yang ketiga itu buatlah tabel dari belanjaan Santi. Tabelnya udah saya tulis di sini. Udah kami tulis di sini. Seragam sekolahnya itu ada 2, bukunya ada 3, harganya itu lebih kecil dari 250.000. Karena kan Santi kan udah memperkirakan kalau di yang 250.000 itu bakalan ada kembaliannya lagi. Makanya dia itu lebih kecil, bukan lebih besar. Kalau lebih besar berarti kan harga bajunya, harga seragamnya sama bukunya itu lebih besar harganya daripada uangnya. Tetapi di sini dibilangnya dia udah memperkirakan, memang udah matang-matang diperkirakannya dari rumah kalau uangnya itu bakalan ada kembaliannya. Makanya lebih kecil harga seragam sekolah sama bukunya daripada uangnya. Dan ada pun yang nomor 4, temukan model matematika dari belanjaan Santi. Ini bisa disebut juga seperti rumus. Ya udah di sini tadi kan udah ada kan, berarti ini X-nya, ini tambah, ini Y lebih kecil 250.000. Udah dapat kan, makanya di sini dibuat, itulah jawaban nomor 4-nya. Apakah teman-teman semua mengerti dan puas dengan penjelasan kami? Puas Ibu? Iya, aku yang ngomong. Kesalahpahaman dan kehilapan.
3Y lebih kecil dari 250.000? 250.000 tulis lengkap. Oke, itu namanya pemodelan matematikanya. Oke, beri aplaus untuk kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan nama kami dari mulai siapa yang moderatornya dan siapa yang membaca soal dan siapa yang akan mempresentasikan jawaban tersebut. Jadi saya sebagai moderator membawa acara ini dan Aris Nandalaba akan menjelaskan jawaban yang ada di 1, 2. Lalu Suhadi akan membacakan soal yang ada di 1, 2. Kami persilakan kepada Suhadi. Santri berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia 250.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang sehingga santri dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang sanggup dibeli dengan uang dan dengan uang yang dia miliki. Berdasarkan daftar harga, jika santri membeli 2 seragam sekolah dan 3 Tapi maaf, ini 1, 2 tapi kenapa yang dibaca satu-satu? Pak Rianto. Ini punya kalian mana? 1, 2 yang dilengkapi. Pak Arianto, seorang petani di desa Malang, memiliki lahan berbentuk persegi panjang luas 600 meter. Dia hendak menanam jagung dan kentang di lahan tersebut. Karena tidak selalu tersedia modal yang cukup, Pak Arianto tidak memungkinkan untuk mengolah seluruh lahannya. Akan tetapi dia ingin lahannya lebih luas ditanami kentang. Tentukan luas lahan yang mungkin ditanami jagung dan kentang. Dipersilahkan oleh Aris. Jelas kalau cowok. Nanti dia apa nih? Bacakan aja. Teruskanlah informasi dan apa yang ditanya pada masalah kedua. Kami menjawab, seorang petani di desa Mangelang memiliki lahan berbentuk persegi panjang seluas 600 meter. Yang kedua, buat tabela yang ditangani jagung kentang. Dalam tabel kami membuat kentang sebanyak 350 meter dan jagung 250 meter. Nomor 3, buat model matematika dari lahan yang tidak ditanam di jagung kentang. Kami membuat jagung X kurang Y per 600 meter, kentang X tambah Y 600 per meter. 4. Tentukanlah seberapa luas yang mungkin untuk ditanami jagung kentang. Kami jawab, Peranto ingin menanam kentang dengan luas 350 meter dan jagung 250 meter. Jadi kawan-kawan sekalian, itulah yang kami hanya dapat sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, karena walaupun ini hanya dapat kami sampaikan, jadi kurang kami mohon maaf. Sekian.
dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mau bertanya nih kepada kelompok yang 4 ini. Apa sih yang membuat kalian itu grogi untuk menyampaikan jawaban kalian? Soalnya terlihat nih dari penampilan kalian daripada kelompok yang 5 tadi, penampilan kalian itu kayak grogi banget gitu. Apa sih yang membuat kalian tuh grogi menyampaikan jawaban yang udah kalian dapat ke peserta yang ada di sini? Di mana peserta itu adalah teman-teman kalian sendiri. Mungkin ada salah satu yang bisa memberikan jawaban. Kenapa? Kurang memahami, Bu. Kurang memahami konsep soalnya. Terus apa lagi? Apa lagi kira-kira? Kurang memahami. Terus udah nggak apa disampaikan aja unek-uneknya, nggak apa. Kurang terbiasa lagi berbicara di depan kawan-kawan itu. Kurang terbiasa berbicara karena pandemi ini ya. Jadi kebanyakan ini. Terus? Apalagi kira-kira? Itu yang kendala dari kami. Kendalanya bagi kalian intinya berarti kurang memahami. Jadi kurang memahami materi yang kalian bawakan membuat kalian kurang percaya diri ya untuk berbicara di depan umum. Sampai keringat dingin semuanya. Atau karena ruangannya terlalu panas. Oke, terima kasih banyak. Silakan beri aplaus untuk kelompok A. Nah, Sofiati, saya mau bertanya kepada kamu, bagaimana perasaan kamu saat presentasi di depan tadi? Perasaan saya itu kagum, Bu. Kagumnya gimana? Karena kawan-kawan saya itu mempercayakan saya yang bisa mempresentasikannya. Terus kalau ini Nia, gimana deg-degan tadi di depan? Terus menurut kalian kepercayaan diri kalian itu gimana tadi di depan? Apa? Apakah sudah kayaknya itu udah yang paling maksimal atau kayak itu masih kurang maksimal? Alasannya kurang maksimal. Kenapa gitu? Belum semua teman-teman kamu berbicara atau belum semua yang mau kamu ucapkan itu terbicarakan di depan ini? Kawan-kawannya. Oh, ini tadi yang belum bicara nih. ini empat bidadari yang vakum tadi di depan ya. Nah, kalian sendiri gimana perasaan kalian waktu presentasi tadi di depan? Gimana perasaannya? Kalau misalnya ini kalian benar-benar tahu nih, yang kalian bahas ini kalian paham banget nih, apakah kalian akan segrogi tadi atau bakal lebih rileks dan bakal lebih pede lagi? Lebih pede lah, Bu. Oke. Kami memang udah betul-betul paham sama pelajarannya, sama materinya, jadinya kami menyampaikannya pun nggak ragu-ragu lagi, Bu. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyelesaikan masalah program linear. Anggotanya moderator saya sendiri, Rolina, Nurkarina, Susi Gayo, Susi Padang, Kamelia Butar-Butar, dan Rahma Dagariba. Baiklah, soal yang kami bawakan yaitu masalah 21, yaitu kelompok tani transmigran mendapatkan 10 hektar tanah
yang dapat ditanami padi, jagung, dan palawija lainnya. Karena keterbatasan sumber daya petani harus menentukan berapa bagian yang harus ditanami padi dan berapa bagian yang harus ditanami jagung. Sedangkan palawija lainnya ternyata tidak menguntungkan. Untuk suatu masa tanam, tenaga yang tersedia hanya 1.550 jam per orang. Pupuk juga terbatas, tak lebih dari 460 kg. Sedangkan air dan sumber daya lainnya cukup tersedia. Diketahui pula bahwa untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 10 jam per orang tenaga dan 5 kg pupuk. Dan untuk 1 kuintal jagung diperlukan 8 jam orang tenaga dan 3 kg pupuk. Kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 50 kintal padi per hektar atau 20 kintal jagung per hektar. Pendapatan petani dari 1 kintal padi adalah 40.000, sedang dari 1 kintal jagung 30.000, dan dianggap bahwa semua hasil tanamnya selalu habis terjual. Masalah bagi petani ialah bagaimanakah rencana produksi yang memaksimumkan pendapatan total, artinya berapa hektar tanah harus ditanami padi dan berapa hektar tanah harus ditanami jagung. Di sini pertanyaannya ada 4. Pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Rolina. Pada Rolina kami persilahkan. Yang pertama, tuliskanlah informasi dan apa yang ditanya pada masa. Yang pertama, tuliskan dengan kalimat apa saja yang kamu ketahui dari soal di atas. Jawabannya ialah oleh karena permasalahannya adalah menentukan luas tanah yang harus ditanami padi dan luas tanah yang harus ditanami jagung. Agar pendapatan petani maksimal, maka kita perlu membuat permisalan. Saya kembalikan ke moderator. Di sini nomor 2, soal nomor 2 akan dikerjakan oleh Nur Karina. Nomor 2, buatlah tabel dari luas tanah yang ditanami padi dan jagung. Padi X, jagung Y. X tambah Y lebih kecil dari sama dengan 10 hektar.
5x tambah 3y lebih kecil dari sama dengan 560. 10x tambah 8y lebih kecil dari sama dengan 1550. Baik, saya akan kembalikan kepada dia. Baiklah, soal nomor 3 akan dijawab oleh Susi Gayu. Buatlah model matematika dari luas tanah yang ditanami padi dan jagung. X tambah Y sama dengan lebih kecil dari sama dengan 10 hektar. 5x tambah 3y sama dengan lebih kecil dari 460. 10x tambah 8y sama dengan lebih kecil dari 1550. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, soal terakhir akan dijawab oleh Kakak kita Susi Padang. Nomor 4, tentukanlah luas tanah yang ditanami padi dan jagung. 10x tambah 8y sama dengan lebih kecil dari sama dengan 1550. Kembali ke moderator. Baiklah, hanya inilah yang dapat kami sampaikan atau kami jawab. Jika ada salah, kami maaf. Jika ada yang mau menambahi, kami persilahkan. Yaudah, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini saya akan membagikan tes kecerdasan logis matematisnya untuk pertemuan kali ini. Lempar ke belakang ya. Kemarin kita udah ada kerja kelompok kan, jadi ini sekarang tugasnya individu. Ada lagi yang kurang? Cukup? Oke. Sudah? Sebelum kalian menjawab tugas yang individu tesnya, terlebih dahulu kalian menjawab lembar angketnya ya. Jadi ini ada angket, kalian isi aja. Seperti biasa, isi nama. Nama jangan lupa ya diisi. Siapa lagi yang belum? Di sebelah sana tadi udah ya. Namanya juga ya yang diisi. Jangan lupa namanya. Ada lagi nggak? Kurang? Oke, sudah. Ya, silakan diisi namanya. Isi angketnya dulu. Saya beri waktu ngisi angketnya 10 menit ya. Kalau bisa sih 5 menit lebih bagus. Ya. Apa? Ini. Iya, Bu. Dan semuanya itu tinggal. Aduh. Nanti saya pakai lagi.
Sudah selesai? Oke. Oke, akhirnya saya pukul ya. Yang pertama udah. Ini. Akhirnya udah. Ini yang Ini akhirnya udah.
Oh, nomor 2 ada kolomnya sendiri di sebelahnya. Iya, harus dijawab di situ. Udah saya jawab di kolom nomor. Ya, janganlah. Nanti nggak ini kan. Nggak terfotokan. Jadi masing-masing kolom itu udah ada ininya sendiri ya. Sudah? Selesai? Iya, nanti kalau udah masuk sekolah harus pakai masker loh. Kalau masuk. Bukan sih pakai masker 5 orang. Loh, mana bisa? Ini kan dari kau udah makan. Sudah? Yang udah selesai siapa aja sini? Jangan. Ya. Mama di mana? Udah, Bu? Udah, aku baru namanya cerita. Wijaya nih. Belum tinggal 1, 2, 3, 4, 5 orang lagi. Oke, terima kasih untuk pertemuannya kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya.